Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rini. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa dikenal dengan UPP. Dasar hukum PPN yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Garing 1983 yang berlaku mulai 1 April 1985. Lalu Undang-Undang Nomor 11 Garing 1994 yang berlaku mulai 1 Januari 1995. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Garing 2000 yang berlaku mulai 1 Januari 2021. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Garing 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. Dan terakhir adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang efektif per April 2022, di mana pajak pertambahan nilai berubah dari yang semula 10% menjadi 11%. Dan di tahun 2025 PPN akan menjadi 12%. Jadi akan ada kenaikan secara bertahap. Pengertian PPN atau pajak pertambahan nilai sendiri yaitu pajak atas konsumsi umum dalam negeri atau daerah pabean, baik berupa konsumsi barang kena pajak atau BKP, atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dipahami apa itu BKP dan JKP ya, karena kita akan sering menggunakan istilah ini. Lalu apa yang melatar belakangi perubahan Undang-Undang PPN? Yang pertama adalah efisiensi PPN Indonesia 63,58%. Artinya, Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk dalam sistem. Selain itu juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan. Yang kedua adalah memperluas basis pemajakan, maka non-BKP dan non-JKP menjadi BKP dan JKP, dan pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari penggunaan PPN. Ingat ya apa itu BKP dan JKP, jika lupa silahkan diulangi lagi. Selanjutnya adalah tingginya tax expenditure, di mana 65% dari total tax expenditure 2019. Karakteristik PPN sendiri yang pertama adalah PPN merupakan pajak objektif. Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak disebut dengan pajak objektif. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak. Yang kedua adalah PPN merupakan pajak tidak langsung. Karakteristik ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak berkedudukan sebagai pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Sementara itu penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah pengusaha kena pajak yang bertindak sebagai penjual barang kena pajak atau pengusaha kena pajak. Yang ketiga, PPN merupakan multi-stage tax, yaitu di mana karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap masa rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN, dimulai dari pabrikan atau manufaktur, kemudian di tingkat
pedagang besar dalam berbagai bentuk dan nama, sampai dengan tingkat pedagang ke pengecer dikenakan PPN ya. Ini yang namanya multi step tax. Jadi setiap jalur distribusi dikenakan pajak PPN. Contohnya sini PT Alfa adalah perusahaan yang memproduksi barang kena pajak atau BKP, di mana BKP dipasarkan melalui saluran distribusi tidak langsung. Rantai jalur produksinya PT Alfa sebagai produsen pabrikan ke agen, lalu ke pengecer, retail, dan terakhir konsumen. Untuk memproduksi PT Alfa dibutuhkan biaya total sebesar 10 juta. Markup yang diambil oleh PT Alfa sebesar 5 juta, sehingga PT Alfa, produk Alfa dijual ke agen dengan harga 15 juta. Agen menjual produk Alfa ke retail dengan markup atau keuntungan lagi sebesar 15% dari harga beli, yaitu 15% kali 15 juta, yaitu 2.250.000, sehingga produk dijual ke retail dengan harga 17.250.000. Sedangkan retail mengambil keuntungan lagi sebesar 10% dari harga beli, yaitu 10% kali 17.500.000, dapatkan 1.750.000, sehingga produk Alfa menjadi 18.975.000. PPN dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak. Pertanyaannya lah, berapa total PPN yang dipungut untuk produk Alfa? Jawabnya seperti yang ada di tabel berikut ini ya. Silakan teman-teman baca. Di situ ada langkah-langkahnya pelan-pelan. Ada yang belum paham atau yang masih ada masih belum ngerti, nanti bisa chat atau WA ke saya ya. Sedangkan di sini berapa yang ditanyakan adalah berapa total PPN yang dipungut untuk produk Alfa. Di situ ada PPN masukan dan PPN keluaran. Selisihnya berapa, didapatkan tambahan pajaknya berapa ya. Oke, selanjutnya adalah PPN yang diterapkan adalah PPN tipe konsumsi. Dilihat dari perlakuannya terhadap barang modal, maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak atau DPP, sehingga kemungkinan terjadinya pengenaan pajak berganda atas barang modal dapat dihindari. Hal ini dapat mendorong pengusaha yang dikenakan PPN untuk melakukan peremajaan barang modalnya secara betul. Yang kelima adalah PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, maka PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk komoditi impor dikenakan PPN dengan persentase yang sama dengan produk domestik. Yang keenam adalah mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak. Dalam hal terjadi penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, maka pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak dan atau menyerahkan jasa kena pajak wajib memungut PPN dan memberikan faktur pajak. Pada prinsipnya, faktur pajak dapat dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Selanjutnya adalah PPN bersifat non-kumulatif, yaitu meskipun
pun dikenakan pada setiap mata rantai, jalur produksi dan jalur distribusi, PPN yang disetor ke kas negara hanyalah nilai tambah dari BKP atau JKP yang bersangkutan dengan mekanisme pajak keluaran pajak masukan, sehingga pengenaan PPN tidak menimbulkan dampak pajak berganda. Selanjutnya adalah PPN menganut tarif tunggal. PPN di Indonesia menganut tarif tunggal yang ditetapkan sebesar 11%. Pengecualian dari tarif tunggal ini adalah tarif 0% atas ekspor BKP. Agar harga barang ekspor benar-benar bersih dari unsur PPN dalam negeri sehingga dapat barang ekspor Indonesia dapat bersaing dengan barang ekspor dari negara lain. Bagaimana dengan mekanisme pengenaan PPN? Yang pertama, setiap pengusaha kena pajak atau BKP menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk pemungut pajak yang terutang. Ini yang dinamakan dengan pajak keluaran. Yang kedua adalah pada saat PKP tersebut di atas membeli BKP atau menerima JKP yang terutang, yang dinamakan dengan pajak masukan. Selanjutnya adalah yang ketiga, pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada akhir masa pajak. Jika jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Yang keempat adalah setiap PKP diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Lalu barang-barang apa saja yang kena pajak? Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 2, yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 3. Yang dimaksud barang kena pajak atau BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada prinsipnya semua undang-undang PPN pada prinsipnya semua barang dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Sekarang kita masuk ke Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di mana seperti disebutkan sebelumnya bahwa undang-undang ini efektif per April 2022. Di mana pajak tambahan nilai berubah dari yang semula 10% menjadi 11% dan di tahun 2025 PPN akan menjadi 12%. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat perubahan atau penyesuaian, yaitu barang dan jasa tidak kena PPN sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 4A ayat 2 yang diubah. Di sini ada kelompok barang, di mana yang sebelumnya adalah non BKP setelah keluar Undang-Undang HPP menjadi BKP. Di antaranya adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Sebelumnya adalah non BKP menjadi BKP. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, contohnya adalah beras, minyak goreng, dan lain-lain kebutuhan sehari-hari, yang sebelumnya adalah non BKP menjadi P. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang dikerahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang
dan uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan negara. Selanjutnya adalah jasa dan jasa kena pajak. Sesuai dengan Undang-Undang PPN pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan jasa adalah kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan. Sesuai Undang-Undang PPN pasal 1 angka 6, yang dimaksud dengan jasa kena pajak atau JKP adalah jasa dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada prinsipnya semua jasa dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat perubahan atau penyesuaian, yaitu barang dan jasa tidak kena PPN pasal 4A ayat 3. Itu diubah. Ini kelompok jasanya ada di situ yang di kuning-kuning ya. Yang sebelumnya non JKP, setelah ada Undang-Undang HPP itu menjadi JKP, dan contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya kuning-kuning ini nih, ada jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir. Ini nanti bisa dibaca lagi ya, karena ini ada yang berubah menjadi non JKP. JKP-nya itu dalam artian menjadi objek pajak daerah ya. Selanjutnya adalah jika ex non JKP diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN, itu yang diberikan secara selektif dan terbatas. Ada juga fasilitas PPN yang menurut pasal 168 ayat 1A, pasal baru dalam ini adalah pasal baru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain beberapa barang dan jasa X pasal 4 diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Lalu yang pertama adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, beriodium dan tidak beriodium, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran. Yang kedua adalah jasa layanan kesehatan medis. Itu meliputi jasa kesehatan tertentu, diantaranya jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, dan ahli fisioterapi, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium, jasa psikolog dan psikiater, jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Kedua adalah jasa kesehatan yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Yang ketiga, jasa pelayanan sosial. Itu meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium dan jasa bidang olahraga yang tidak mencari keuntungan. Selanjutnya adalah jasa keuangan,
yaitu meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat, misalkan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya adalah jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. Yang C adalah jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan atau pembiayaan konsumen. Keempat, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia, dan jasa penjaminan. Yang kelima adalah jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi. Tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. Selanjutnya adalah jasa pendidikan, yaitu meliputi jasa penyelenggara pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggara pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional, dan jasa penyelenggara pendidikan luar sekolah. Yang ketujuh adalah jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan umum dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Yang kedelapan adalah jasa tenaga kerja, meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggara pelatihan tenaga kerja. Sekarang kita masuk kemudahan dan penyederhanaan pasal 9A yang merupakan pasal baru. Pengusaha kena pajak dengan ketentuan A. Mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. B. Melakukan kegiatan usaha tertentu. Yang C. Melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu. Dapat memungut PPN yang terhutang dengan besaran tertentu. Dan atas pajak masukan perolehan BKP atau JKP, impor BKP, dan pemanfaatan JKP BKP tidak berwujud oleh PKP tersebut dapat dikreditkan. Contohnya adalah PKP dengan peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar. PKP yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket, PKP yang melakukan penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. PKP yang melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Sekarang kita masuk ke objek PPN atau pajak pertambahan nilai. Objek PPN meliputi menurut Undang-Undang PPN pasal 4 yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam,
ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang delapan, ekspor BKP oleh pengusaha kena pajak. Kita bahas poin pertama, yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 1A Ayat 1, yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Penyerahan BKP kepada pedagang, perantara atau melalui juru lelang. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP. BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Penyerahan BKP dari pusat ke kantor cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang. Penyerahan BKP secara konsinyasi. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan syariah yang penyerahannya dianggap langsung oleh PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 1A Ayat 2, yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah penyerahan BKP kepada maklar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua adalah penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga, penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dalam hal pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pemusatan tepat pajak terutang. Yang keempat, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. Yang kelima, PKP berupa aktiva yang menuntut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan oleh perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 8 huruf B dan C. Untuk lebih jelasnya silakan diperdalam lagi isi Undang-Undang PPN Pasal 1A Ayat 2 tersebut. Besertanya paman Google, pajak.go.id atau website Kementerian Keuangan atau website lain yang terpercaya. Oke. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang PPN Pasal 4, maka penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, barang terwujud yang diserahkan merupakan BKP. Yang kedua, barang tidak terwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak terwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang keempat, penyerahannya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau kerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak. Impor barang kena pajak juga dipungut pada saat impor BKP dan pemungutannya dilakukan melalui Dirjen Bea dan Cukai tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pasal 4 Undang-Undang PPN poin ini menegaskan bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A. Penyerahan jasa yang terutang PPN harus memenuhi syarat sebagai berikut. Jasa yang diserahkan masuk dalam kategori JKP. Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean. Penyerahan dilakukan dalam pekerjaan atau kegiatan usaha. Yang keempat adalah pemanfaatan BKP
tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Untuk memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor BKP, maka atas BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean juga dikenakan PPN. Ini contohnya Kumar sebagai pengusaha yang berkedudukan di Jakarta, peroleh hak menggunakan merek yang dimiliki oleh pengusaha dari Korea yang bernama Jungwei. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Kumar di dalam daerah pabean sehingga terutang PPN. Paham ya sampai sini ya? Kemudian pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean dikenakan PPN. Contohnya nih, Wisya sebagai pengusaha yang berkedudukan di Jakarta memanfaatkan JKP yang dimiliki oleh pengusaha dari Jerman yang bernama Luxor. Atas pemanfaatan jasa kena pajak tersebut oleh Wisya di dalam daerah pabean terutang PPN. Selanjutnya adalah ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud hanyalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Paham ya? Di sini yang dimaksud ekspor adalah barang atau jasa ke luar negeri atau proses transportasi barang atau komoditas dari satu negara ke negara lainnya. Selanjutnya adalah ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang dimaksud ekspor barang kena pajak tidak berwujud itu antara lain ekspor hak cipta di bidang kesenian atau ekspor paten. Selanjutnya adalah ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Termasuk dalam pengertian ekspor jasa kena pajak adalah penyerahan jasa kena pajak dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Yang luar daerah pabean oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau dari pemesanan di luar daerah pabean. Kita lanjut masuk ke sumber PPN. Pada dasarnya sumber PPN adalah siapapun yang dikenakan kewajiban dalam bidang PPN, meliputi PKP ataupun bukan PKP. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 14, yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, dan melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 15, yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Pengusaha kecil tidak termasuk subjek PPN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 3A Ayat 1 yang berbunyi pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 4 Ayat 1 huruf A, C, F, G, dan H, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPNBM
yang terhutang. Pengusaha kecil dapat memilih untuk menjadi PKP. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 3A Ayat 1A yang berbunyi pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 3A Ayat 1 dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Adapun batasan untuk dinyatakan sebagai pengusaha kecil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK titik 03/2013 Pasal 1, 4, dan Pasal 5. Kita masuk ke tarif PPN. Tarif PPN adalah tarif tunggal yang diatur dalam Undang-Undang PPN Pasal 7 Ayat 1. Tarif PPN adalah 11%. Itu berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang efektif April 2022. Pajak pertambahan nilai berubah dari yang semula 10% menjadi 11%. Dan di tahun 2025 PPN akan menjadi 12%. Ayat 2, tarif PPN sebesar 0% ditetapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP. Ayat 3, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Bisa dilihat tabel berikut untuk mempermudah pemahaman ya. Di mana dalam Undang-Undang PPN tarif yang berlakunya 10% sampai dengan Maret 2022. Berdasarkan Undang-Undang HPP tarifnya berlaku 11%. Mulai 1 April 2022, 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Bagaimana dengan tarif PPNBM? Tarif PPNBM diatur dalam Undang-Undang PPN Pasal 8 Ayat 1. Tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ayat 2, ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Ayat 3, ketentuan mengenai kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 4, ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai PPNBM sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kita masuk ke dasar pengenaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 17, yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 18, yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Contoh, pabrikan permen selaku PKP menyerahkan sejumlah permen hasil produksinya kepada pedagang besar dengan harga jual seluruhnya sebesar 100 juta. Atas penyerahan ini terutang PPN sebesar 11%. Pajak yang terutang dapat dihitung sebagai berikut. Harga jual permen 100 juta sehingga didapat PPN terutang sebesar 11% yaitu sebesar 11 juta. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 19, yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya dimintai oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud.
tapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena permintaan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah. Contoh selanjutnya adalah dalam sebuah perjanjian jasa kebersihan atau cleaning service antara PT Kupu P dengan PT Pompong. Sebuah perusahaan kebersihan terdapat rincian biaya yang harus dibayar oleh pihak yang menerima jasa dalam 1 bulan sebagai berikut ya. Jasa kebersihannya 15 juta, premi asuransi keselamatan kerja 500.000, honor petugas kebersihan 5 juta. Penggantiannya berarti 20.500.000. Dapati DPP-nya juga berarti sebesar 20.500.000. Dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP. Tidak termasuk PPN atau PPNBM yang dipungut menurut undang-undang ini. Nilai impor sama dengan harga impor atau CIF plus bea masuk. PPN adalah 11% kali nilai impor. Selanjutnya ada lagi nih, PT Kupu mengimpor barang C yang memiliki harga dalam CIF sebesar US$25.000 dan berdasarkan buku tarif bea masuk dari bea cukai dikenakan bea masuk 25%. Kurs pajak yang berlaku pada tanggal impor. Ini berdasarkan pemberitahuan impor barang tersebut adalah 12. Perhitungan PPN yang terutang atas barang yang diimpor PT Kupu tersebut adalah sebagai berikut. Perhitungannya, harga CIF diketahui 25.000 US. Bea masuknya 25%, kurs diketahui 12.000. Sehingga didapati nilai CIF dalam rupiah adalah 25.000 US dikali 12.000 didapati 300 juta. Sedangkan untuk bea masuk adalah 25% dikali 300 juta didapatkan 75 juta sehingga didapat nilai impor sebesar 375 juta. Ditambah dengan PPN 11% dikali nilai impor atau 375 juta sehingga didapat 41.250.000. CIF di sini maksudnya adalah cost insurance rate ya, yaitu total nilai harga barang, ongkos kirim dan asuransi. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang PPN pasal 1 ayat 26 yang dimaksud dengan nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMP.03/2010 Pasal 1, yang dimaksud dengan nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai lain sebagaimana dimaksud dalam PMK nomor 75/PMK.03/2010 pasal 1 dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 38/PMK.11/2013 pasal 2 Jungto PMK nomor 75/PMK.03/2010 pasal 1. Sampai di sini materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rini Yodowati. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.